Jadi itulah alasan mengapa Benyamin Netanyahu menghindari pertemuan langsung dengan Vladimir Zelensky di Washington pada akhir Juli. Media Washington Post menerbitkan sebuah artikel yang membalikan pemahaman tentang hal tersebut. Siapa sebenarnya yang menghalangi Ukraina untuk mendapatkan senjata Amerika? Ternyata, pada tahun 2023, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu secara pribadi memblokir pengiriman sistem pertahanan udara Iron Dome kepada Ukraina. Meskipun baterai-baterai tersebut telah sepenuhnya dibayar oleh pemerintah Amerika. Sekarang, menurut laporan tersebut, Israel dan Ukraina sebenarnya bersaing untuk mendapatkan sumber daya militer Amerika yang terbatas, termasuk rudal Patriot. Dalam edisi kali ini, kita akan membahas apa yang terungkap dan mengapa hal ini sangat penting saat ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk berlangganan saluran ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan. Jadi saya akan sangat berterima kasih atas setiap langganan Anda. Selain itu, silakan berlangganan saluran Telegram Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari kita mulai dari fakta yang diungkapkan oleh Washington Post. Seperti yang ditulis oleh media tersebut, pada tahun 2023, almarhum senator dari Partai Republik Lindsey Graham memimpin upaya untuk mengirimkan baterai Iron Dome Amerika ke Ukraina dengan tujuan melindungi warga sipil Ukraina dari serangan Rusia. Pada saat itu, baterai rudal tersebut berada di barat daya Amerika Serikat dan telah sepenuhnya dibayar dengan pajak rakyat Amerika. Artinya, ini bukan berarti baterai tersebut diambil dari persenjataan Israel lalu diberikan ke Ukraina. Tidak. Baterai-baterai itu memang sudah ada di Amerika dan Amerika memutuskan untuk memberikannya kepada Ukraina. Namun, rencana untuk memberikan baterai pertahanan udara ini kepada Ukraina justru diblokir oleh Benyamin Netanyahu dengan memberikan veto terhadap penyerahan tersebut. Alasan vetonya bersifat hukum. Netanyahu merujuk pada ketentuan perjanjian produksi bersama sistem ini yang memberikan Israel kata putus dalam hal ini. Tentang bagaimana sistem ini akan digunakan, bahkan jika baterainya sendiri, yaitu perangkat kerasnya, sudah dibayar oleh Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mark Rubio menegaskan hal ini, sambil menjelaskannya dengan kutipan. Setiap kali Anda terlibat dalam produksi bersama, Anda akan menghadapi batasan-batasan ini. Jadi secara formal, ini bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan hak veto yang tercantum dalam perjanjian yang telah digunakan oleh Israel. Dan sekarang, Mark Rubio telah mengonfirmasi hal ini secara resmi. Ya, benar, Benyamin Netanyahu. Netanyahu telah memblokir pengiriman senjata ke Ukraina, bukan senjata ofensif, melainkan senjata pertahanan, yang seharusnya melindungi warga sipil Ukraina biasa. Detail dari investigasi terpisah oleh media Israel, Haaretz, juga cukup mengungkap. Kedutaan Besar Israel di Washington membela veto ini dengan mengacu pada beberapa kekhawatiran. Media tersebut tidak merinci kekhawatiran apa tepatnya. Tapi, kekhawatiran apa yang mungkin dimiliki Israel? Bahwa sistem-sistem ini akan jatuh ke tangan orang Ukraina? Kekhawatiran macam apa itu? Ya, pertanyaannya masih terbuka. Kenapa hal ini muncul justru sekarang? Nah, disinilah bagian yang paling menarik dari sudut pandang politik saat ini dimulai. Ini bukan sekadar tentang fakta sejarah tahun 2023. Tidak. Ini bukan hanya sesuatu yang terjadi entah di mana dan kapan. Masalahnya adalah, menurut data dari Washington Post yang sama, upaya terbaru Volodymyr Zelensky untuk mendapatkan jenis senjata lain dari Amerika Serikat sebenarnya telah menempatkan Israel dan Ukraina dalam posisi sebagai pesaing untuk sumber daya militer Amerika yang terbatas. Bahkan hari ini. Artinya, ini bukan tentang kejadian di masa lalu, tetapi tentang masalah struktural yang sedang berlangsung. Setiap sistem yang diproduksi berdasarkan perjanjian produksi bersama dengan Israel memerlukan persetujuan dari Israel untuk pengiriman, bahkan jika itu harus dikirimkan kepada warga Ukraina yang setiap malam dibunuh oleh rudal Rusia. Netanyahu tidak mempertimbangkan hal ini dan memblokir setiap pengiriman senjata ke Ukraina yang secara fisik bisa dia blokir. Konteks inilah yang menambah bobot pada seluruh cerita ini, karena konteks sangatlah penting. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat minggu lalu mengesahkan versi mereka sendiri dari anggaran pertahanan tahunan. Ini adalah rancangan undang-undang senilai 1.150 miliar dolar. Dan anggaran ini memuat ketentuan yang memperluas kerjasama teknis militer antara Amerika Serikat dan Israel. Dan para kritikus rancangan undang-undang ini secara langsung menyatakan bahwa alih-alih mengurangi ketergantungan Israel pada sistem Amerika, ketentuan dalam undang-undang ini justru semakin memperkuat hak veto Israel terhadap persenjataan Amerika.
Artinya, hal ini menginstitusionalisasikan pemblokiran yang sama, yang sudah membuat Ukraina kehilangan sistem Iron Dome pada tahun 2023. Jadi di sini, Partai Republik juga berusaha menuliskan semuanya sedemikian rupa, seolah-olah, nah lihatlah, ini bukan berarti Amerika Serikat tidak ingin memberikan sesuatu kepada Ukraina. Mereka sangat ingin, tapi Israel yang memblokirnya. Jadi, Israel punya hak veto. Kami mendukung, tapi Israel menolak. Ada satu detail yang sangat menunjukkan seperti apa hubungan pribadi para pemimpin Ukraina dan Israel saat ini. Menurut media Israel Haaretz, minggu lalu kantor Benyamin Netanyahu menolak tawaran untuk bertemu dengan Volodymyr Zelensky di Washington. Bahkan menurut sumber Ukraina, awalnya justru kantor Netanyahu yang mengusulkan pertemuan tersebut. Namun ketika kantor Zelensky setuju untuk bertemu, tidak ada tanggapan lebih lanjut. Hingga Selasa, 28 Juli, ketika pejabat Israel pada saat-saat terakhir menyatakan bahwa Benyamin Netanyahu tidak dapat bertemu karena kekurangan waktu. Setelah itu, hanya ada pertemuan singkat di pemakaman Senator Lindsey Graham. Dan disinilah penolakan Netanyahu untuk bertemu langsung dengan Zelensky menjadi lebih jelas, jika kita mempertimbangkan satu episode penting lainnya. Lihat apa yang terjadi. Netanyahu siap bertemu dengan Vladimir Zelensky, tetapi ketika menjadi jelas bahwa Volodymyr Zelensky berusaha mendapatkan lisensi dari Donald Trump untuk memproduksi rudal Patriot, sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Segera setelah bertemu dengan Trump, Netanyahu tiba-tiba berubah pikiran soal bertemu dengan Zelensky. Padahal mereka bukan hanya berada di kota yang sama, Washington, tidak. Mereka bahkan berada di gedung yang sama. Mereka akhirnya bertemu secara kebetulan. Mereka berada di gedung yang sama, tapi justru setelah bertemu dengan Trump, Netanyahu tiba-tiba berkata, "Tidak, saya tidak punya waktu, pertemuan tidak akan terjadi." Dan tepat setelah itu, Trump tiba-tiba menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan lisensi kepada Ukraina untuk memproduksi rudal Patriot. Kebetulan, saya rasa tidak. Ngomong-ngomong, saya sudah membuat episode khusus tentang topik ini di kanal YouTube ini. Agar jujur, saya harus mengatakan bahwa tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara pemblokiran sistem pertahanan udara Iron Dome pada tahun 2023 dan perubahan sikap Donald Trump terkait rudal Patriot saat ini. Ini adalah dua peristiwa yang berbeda, yang dipisahkan oleh waktu dan sistem persenjataan yang berbeda. Namun, logika struktural dari kejadian ini sangat mirip. Dan dalam kedua kasus tersebut, faktor penentu bukanlah kebutuhan Ukraina di medan perang, melainkan perhitungan geopolitik yang lebih luas dari Washington dengan mempertimbangkan posisi Israel. Dan dalam kedua kasus tersebut, Netanyahu bisa mempengaruhi keputusan Gedung Putih secara langsung. Apa yang bisa disimpulkan masing-masing pihak dari hal ini? Bagi Ukraina, ini adalah konfirmasi bahwa bahkan negara-negara yang secara formal adalah sekutu dan tidak terlibat dalam konflik melawannya, seperti Israel, dapat secara langsung mempengaruhi ketersediaan sistem pertahanan udara yang sangat penting. Melalui mekanisme hukum produksi bersama, yang tidak dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh Kiev. Bagi Israel, mempertahankan hak veto memungkinkan mereka untuk sepenuhnya mengontrol bagaimana teknologi digunakan dan dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi yang dulu pernah mereka danai, terlepas dari argumen kemanusiaan negara lain. Jadi kami bilang, dengarkan, kami membutuhkan sistem pertahanan udara ini untuk melindungi kota-kota sipil, karena wanita, anak-anak, dan sayangnya seluruh keluarga tewas akibat serangan roket Rusia. Argumen ini tidak berhasil. Bagi Amerika Serikat, situasi ini memperlihatkan kontradiksi dalam kebijakan mereka sendiri. Sambil secara terbuka mendukung Ukraina, Washington pada saat yang sama terikat oleh kewajiban negara terhadap Israel yang pada praktiknya membatasi dukungan tersebut. Dan rancangan undang-undang pertahanan baru Amerika Serikat berisiko memperkuat masalah ini di tingkat institusional, bukannya menyelesaikannya. Artinya, sepertinya kita hanya perlu sedikit mengubah mekanismenya supaya, lihat saja, sistem pertahanan udara Iron Dome sudah ada di Amerika pada tahun 2023. Mereka hanya ditempatkan di suatu tempat. Orang Amerika bilang, mari kita beli saja, lalu kita berikan ke Ukraina, selesai. Nah, supaya mekanisme ini dipermudah, agar Israel tidak perlu memblokir semuanya, tapi justru sebaliknya, mereka malah memperkuat kemampuan Israel ini. Lalu apa selanjutnya? Nah, skenario pertama adalah persaingan untuk mendapatkan sumber daya militer Amerika yang terbatas antara Israel dan Ukraina akan terus berlanjut tanpa penyelesaian secara terbuka. Karena kedua pihak secara formal tetap menjadi sekutu Amerika Serikat. Dan bagi Washington, sama sekali tidak menguntungkan untuk secara demonstratif memilih satu pihak dengan merugikan pihak lain.
Hal itu tidak akan terjadi. Skenario kedua adalah jika kritik terhadap rancangan undang-undang pertahanan semakin kuat di Kongres, maka ketentuan tentang perluasan hak veto Israel bisa saja dikoreksi sebelum dokumen tersebut disahkan secara final. Skenario ketiga, mengingat hubungan pribadi antara Zelensky dan Netanyahu, melihat dari pertemuan yang batal, tetap tegang, situasinya kecil kemungkinan akan membaik melalui dialog langsung antara kedua pemimpin dalam waktu dekat. Kemungkinan besar jika ada solusi, akan datang melalui tekanan di tingkat administrasi Donald Trump sendiri. Kesimpulannya, Washington Post mengungkapkan bahwa pada tahun 2023, Netanyahu secara pribadi memblokir pengiriman sistem Iron Dome yang sudah dibayar oleh Amerika kepada Ukraina dengan alasan persyaratan produksi bersama. Dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio mengonfirmasi bahwa ini adalah praktik sistematis, bukan pengecualian satu kali. Dia berkata, ya, orang Israel memang melakukan itu. Dan mereka melakukannya bukan sekali, tapi secara sistematis. Saat ini, Ukraina dan Israel terus bersaing untuk mendapatkan sumber daya militer Amerika yang terbatas. Dan anggaran pertahanan baru dari Kongres berisiko mengukuhkan hak veto Israel secara institusional. Di tengah situasi ini, pertemuan yang diusulkan sendiri oleh kantor Netanyahu dengan Zelensky di Washington tidak pernah terjadi. Dan sekarang kita mengerti alasannya. Dan alasannya, seperti yang Anda pahami, bukan karena jadwal Netanyahu yang sangat padat. Di sini saya gantung dulu. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.